Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk modul kali ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya, yaitu menampilkan data. Nah, pada modul sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat input data ya. Jadi menginput data dari klien handphone, kemudian datanya dikirimkan ke server. Nah, untuk modul yang akan kita bahas hari ini adalah untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan ke database. Nah, langkah pertama, nanti ada modulnya, silakan teman-teman ikutin di modulnya. Langkah pertama kita buat dulu untuk sisi backend-nya yang di PHP-nya. Nah, ini teman-teman silakan buat file baru dengan nama read PHP ya, atau baca data PHP, boleh, terserah teman-teman. Untuk penamaan filenya saya bebaskan. Untuk code-nya ini saya berbesar code-nya. Nah, di sini untuk saya jelaskan, untuk request methodnya kita pakai get. Kemudian tetap ya ada include connect PHP, karena nanti ini kita menggunakan koneksi ke database. Kemudian query yang kita lakukan adalah memilih semua data yang ada di tabel mahasiswa. Di sini query-nya kita pilih select all from tabel mahasiswa. Jadi nanti semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa itu kita tampilkan di aplikasi. Nanti semua datanya akan kita tampilkan di aplikasi. Nah, berikutnya di sini kita buat sebuah array ya, karena nanti akan ditampung atau ditampilkan di JSON. Nah, di sini ada empty array kita buat, kemudian kita buat perulangannya. Ini perulangan dari MySQL-nya. Nah, nanti setiap row data di di tabelnya itu kita buat menjadi sebuah row, kita masukin ke dalam array. Nah, di sini nanti kalau SQL-nya berhasil dijalankan, kita tampung data yang diubah ke dalam array tadi ke dalam data. Nah, ini value-nya 1, pesannya sukses, tambahkan ini. Ntar saya lupa ganti. Seperti ini ya. Jadi nanti ada keterangan data ada dalam database. Yang ini data kosong. Nah, di sini kita buat JSON encode response. Jadi responnya ini tadi kita ubah menjadi sebuah data JSON. Nah, ini kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya ini kalian bisa lihat di modul ya nanti. Nah, ini kemudian kita tes pakai Insomnia ya. Nah, kalian buka Insomnia atau pakai Postman juga boleh. Nah, ini kalian arahkan ke localhost atau IP dari laptopnya boleh juga, procjar tempat saya. Nanti di sini menyesuaikan project di tempat kalian apa. Nah, ini saya aksesnya ke read PHP. Ini saya send. Metode di sini saya ganti get ya. Kemudian saya send. Kalian lihat nih ada datanya nih. Value 1 data dalam database, kemudian ini adalah array data. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti proses untuk mengambil atau menampilkan data melalui JSON ini sudah berhasil. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengambil atau memfetch data ini ya, data yang ada dalam array data JSON ini. Ini JSON array-nya ditaruh dalam data. Kemudian objeknya ini nanti kita tampilkan ke dalam HP Android. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang teman-teman silakan buka Android Studio-nya. Nah, Android Studio sebelumnya kan kita sudah bikin tuh untuk menambah data ya. Nah, menambah data sudah dilakukan.
Nah, kita akan membuat sebuah tampilan untuk menampilkan data. Nanti kira-kira seperti ini nih hasilnya ya. Sebentar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi pada saat dijalankan, kita akan menampilkan data yang ada dalam database. Di sini kita ngambilnya nama dan NIM. Kemudian nih jumlah datanya tergantung yang ada dalam database. Ini kan saya sudah ada nyoba banyak menambahkan data, jadi yang tampil di sini adalah data yang diambil dari data JSON yang ini. Ini. Oke, langsung kita coba untuk membuat sebuah file ya, atau kelas, sebuah kelas. Nah, di sini kita buat namanya adalah namanya bebas sih sebenarnya, terserah kalian. Di sini saya akan coba bikin nama, kita bikin empty ya, empty class, supaya nanti dia ada view-nya. Ini empty class. Ini kalau saya bikinnya adalah read data ya. Saya buat seperti ini, read data, kemudian layout name-nya biarkan saja. Source language-nya Java, kemudian klik finish. Nah, ini kalau sudah jadi, kita tunggu. Nah, ini nanti silakan kalian ikuti di modul ya. Nah, setelah kita membuat ini, kita nanti akan membuat sebuah layout baru, namanya adalah data mahasiswa item. Nah, data item itu nanti digunakan untuk menampung item card view ya. Jadi nanti kalau misalnya kita buat sebuah untuk ngambil data, itu sebenarnya dia ada layout yang diinjek ke dalam activity read data di sini. Nah, di sini nanti kita buat card view ya. Nah, dalam card view itu dia ada bukan recycler ya, saya lupa, mohon maaf, namanya istilahnya recycler view. Kalau dulu itu namanya list view ya. Jadi list view itu dia nanti menampilkan list view di sini, di mana list view-nya nanti, atau yang saat ini disebut recycler view, di dalam recyclernya itu dia punya layout sendiri. Nah, misalnya nanti kan kita mau ngambil tuh tadi nama dan NIM. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan apa namanya, kumpulan data card ya. Nah, kita akan buat sebuah item baru namanya card view ya, itu untuk membuat layoutnya sendiri. Nah, itu kalian bisa lihat di modul. Ini kita buat namanya nanti data mahasiswa item ya. Saya bikinnya lebih mudah. Ini kalian bikin di layout, kemudian new, kemudian pilih yang layout resource. Nah, data mahasiswa items atau mahasiswa items itu juga boleh, supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ubah nih, ininya diganti menjadi card view ya. Supaya kenapa diganti card view? Supaya tampilannya lebih bagus lah, seperti itu. Nah, ini Android X card view, widget card view. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya baru kita desain tampilan untuk per itemnya, nanti per item yang data yang ditampilkan. Untuk layout data gimana ya, jadi dia itu activity read view data itu nanti
kumpulan dari beberapa item data. Nah, item datanya nanti itu kan ada view-nya sendiri tuh. Nah, view-nya itu kita buatnya pakai ini data mahasiswa item. Nah, di sini kita buat Android card X pakai card view, kemudian di dalamnya baru kita save layoutnya. Nah, ini bisa pakai pakai constraint layout boleh, biar lebih mudah ya. Nah, baru di situ kita tarik data baru. Ini match parent, kemudian height-nya ini jangan lupa diganti web content, supaya nanti pada saat nge-crawl dia nggak nge-pull ya. Nah, ini saya tambahkan dulu sebuah teks baru ya. Oke, sebentar, kita ganti dulu transparent dulu supaya bisa dimasukin. Seperti ini. Kita buat tambahkan 2 buah text view. Nah, ini kita buat. Ini saya buatnya biar lebih gampang aja. Nanti penamaan ID-nya boleh kalian sesuaikan. Ini ID-nya saya buat tagline mahasiswa NIM. Kemudian di sini saya bikin refaktor. Teksnya diganti aja. Mahasiswa. Ini supaya lebih memudahkan kalian ya. Kemudian yang ini diganti jadi tagline mahasiswa nama ID-nya. Kemudian ini nama mahasiswa. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita atur ya. Karena kita pakai constraint, jadi silahkan diatur untuk jarak. Kita tempelkan ke seksi kiri, kita kasih jarak 8 supaya lebih rapi. Ininya dipolokan sini nggak apa-apa juga. Ini kan dia ke tengah nih. Kalau ke tengah seperti ini, kalian bisa atur kalau dia mau ke pinggir, geser bagian ini. Nah, ini berada di bawahnya sini. Ini saya kasih jarak 8 supaya dia konsisten jaraknya. Di sini juga 8. Kemudian sisi kanannya kita tarik juga. Nah, ini supaya ke pinggir. Ini kita bikin 8 dulu. Nah, supaya ke pinggir kita geser. Oke. Nah, kemudian ini card view-nya kita buat wrap content. Kenapa seperti ini nanti kita akan coba ya. Kita akan coba jalankan kalau misalnya dia di match parent. Untuk yang ini pas saja sudah match parent nggak apa-apa karena dia ada di dalam card view-nya. Jadi dia menyesuaikan besaran dari card view. Kalau card view-nya ngikutin konten, otomatis dia match parent-nya ngikutin bentuk kontennya. Nah, ini supaya lebih bagus ya. Terlihat kan kalau card view itu dia bentuknya itu di pinggirnya ada roundednya. Nah, ini kita bisa pakai corner radius. Corner radiusnya boleh kita kasih 10 dp ya. Kemudian warna. Ini Android background pakai yang pink ya. Nah, ini kalian bikin color hitam karena warnanya hitam ini bagus. Nah, kita cari warna yang ini aja lah. Nah, nanti ya tampilan seperti ini. Nah, ini saya lupa. Kalian buat ini kan nanti nggak ada jaraknya nih di antara cardnya. Ini nanti akan menyebabkan tampilannya itu numpuk ya. Nah, supaya nggak numpuk,
ini supaya nggak numpuk, ini kita bikin margin ya, margin untuk kartnya. Nah, caranya kalian bikin di bagian card view-nya ditambahkan margin. Nah, kalau margin aja itu berarti atas kanan kiri itu sama. Ini saya bikin 8. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini bentar, ini card view itemnya ini belum saya buat ID-nya ya. Ini kita buat ID-nya. Ini saya bikin CV item, artinya adalah card view item. Ini nanti supaya pada saat saya menampilkan data itu card view ini bisa diklik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan edit the layout activity read datanya. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian di read datanya, ini nanti kita maunya dia menampung view ini. Jadi data yang ini ditaruh, dijadikan list di dalam di sini. Nah, itu caranya bagaimana kita buat namanya recycler view. Nah, recycler view itu kalau di Android yang di awal-awal itu namanya list view. Nah, kalau yang sekarang sudah diganti recycler view, nanti banyak kegunaan dari recycler view. Teman-teman bisa coba googling recycler view gitu. Recycler view usage for apa. Jadi nanti bisa digunakan untuk bikin menu dan lain-lain. Tampilan listnya itu juga bisa di set di recycler view. Kalian mau bikin dia tampilannya apa? Jadi kayak list seperti itu, kemudian atau menjadi card kayak button-button numpuk ya. Itu bisa. Nah, ini kita buat namanya recycler view. Nah, ini kita pilih yang recycler view. Ini match parent saja. Match parent. Nah, ini ya kelihatan ya ada listnya. Nah, dia itu kalau recycler view itu untuk menampung data. Nah, ini kan masih item 0, 1, 2, 3. Nah, kita itu mau mengganti 1, 2, 3 ini menjadi tampilan ini. Nah, ini kan kita akan custom ya. Kalau misalnya untuk tampilan standar itu dia kayak teks saja. Nah, fungsinya dari kita membuat ini tadi itu untuk membuat layout tersendiri agar bisa ditampilkan di dalam list di sini. Nah, ini kita buat caranya bagaimana untuk menampilkan. Kalian tambahkan saja gini nih. Tools list item ya. Nah, ini kita tambahkan nih layout data mahasiswa item. Nah, gini ya. Ini kita sudah custom untuk list data itemsnya, nanti dimasukkan ke dalam di sini. Nanti tampilannya akan ini kita jadi seperti ini. Nah, ini nanti ini mahasiswa ini kan masih default nih karena kita belum ambil data. Nanti kita maunya setiap data yang ada di Insomnia tadi ya, yang data JSON, yang di Insomnia nanti kan ada di JSON tuh, name-nya dimasukkan di sini, nama. Oke, bentar ya, agak berat. Coba saya buka ulang. Oke, agak berat ini laptopnya. Jadi intinya, nah ini ya. Nah, jadi nanti nama mahasiswa ini yang datang pertama masuk di sini. Nama mahasiswa. Kemudian NIM-nya. Nah, nanti mungkin nanti kita modif lagi, tambahkan jurusan ya. Nah, kemudian jurusan mahasiswa. Nah, ini nanti bisa ditampilkan dari data ini ditampilkan menjadi ini. 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Ya, sampai maksimal data yang ada dalam tabel. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita akan membuat model ya, model data
dan adapter. Nah, jadi untuk menampung data, jadi nanti kita perlu yang namanya model data, ya. Itu nanti berupa kelas data mahasiswa, ya. Dia itu isinya samakan dengan JSON ini. Nah, jadi supaya gini nih skenarionya. Jadi sebelum ditampilkan data ini kan harus disimpan dulu tuh. Nah, disimpan dulu nanti jadi objek dia. Ini kan objek-objek nih. Nah, kita akan buat data yang ini dijadikan objek di Java-nya. Jadi nanti untuk menampung data yang diambil dari JSON, ya, fungsinya. Nah, ini teman-teman silakan bikin saja. Ini kalau saya ya biasanya supaya lebih rapi. Nah, itu kalian bikin package dulu. Ini ada bikin model. Nah, di sini kita buat ini nanti banyak sih kegunaannya. Misalnya kalian itu untuk satu tabel itu satu model. Saya bikin biasanya seperti itu untuk mengambil data, misalnya bukan satu tabel satu model ya. Setiap pengambilan data per JSON itu saya bikin satu model. Kalau memang dia berbeda strukturnya, ini kita bikin Java class, kita buat namanya data mahasiswa seperti ini ya. Kemudian kalian enter. Nah, kemudian ini kalian sesuaikan dengan yang ada di sini, ID, nama, NIM, jurusan. Nah, kemudian saya buat ini ID, nama, ini sesuaikan saja. Kemudian kita buat konstruktor untuk menginisiasi data awal pada saat dipanggil. Nah, ini kita buat, klik di sini. Sebenarnya kalian bisa klik, cuma ada cara cepatnya. Cara cepat untuk membuat konstruktor kalian bikin pakai generate ini. Atau di keyboard kalian alt insert. Ini kita buat konstruktor. Ini parameter yang dipilih, pilih aja semuanya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk setter getter. Setter getter ini digunakan untuk men-set datanya itu, misalnya dari ID mahasiswa yang diambil itu di-set di dalam kelas datanya ini supaya jadi data model. Kita buat setter getternya. Ini sama generate. Ini kalian bikin, ini ada getter setter, kalian pilih yang getter and setternya. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat lagi adapter. Nah, adapter ini digunakan untuk nah, adapternya digunakan untuk mengisi recycler view yang kita buat. Ya, jadi nanti adapter ini digunakan untuk ngisi data ke sini nih. Jadi dari adapter itu digunakan untuk ngisi data ke sini, ya, ke data yang di sini. Jadi memang harus ada. Nah, ini kita bikin supaya lebih rapi. Saya bikinnya package, kemudian adapter. Ini enter. Nah, ini saya buat file baru. Bukan file baru ya, kelas baru. Kelas baru dengan nama list mahasiswa adapter. Nah, di sini kita bikin extend untuk recycler view. Recycler view dot adapter. Dia nanti isinya holder dari list.
view folder. Biasanya kayak gini sih untuk membuat menampilkan data itu pasti ada model, ada adapternya. Ini kita implement method, pilih semuanya. Oke. Nah, ini saya kopikan dari modul ya. Nah, jadi misalnya kalau di modul itu kan kalau kita copy dia belum ada import nih. Nah, ini caranya kayak merah-merah kayak gini. Itu kalian bisa alt enter. Nah, nanti ada import class. Ini juga sama. Pokoknya ada kayak import class itu diimport aja. Sampai hilang merah-merahnya. Import class. Text view juga kita import class, card view juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah memodifikasi tampilan di main activity. Nah, di main activity kan kemarin kita sudah buat ya tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini nih. Kita membuat sebuah tombol tambahkan button ya. Tambahkan button untuk melihat data. Nah, jadi kalian bisa seret button dari sini, dari palette. Atau misalnya kalian ketikkan di sini juga bisa langsung ya. Nah, nanti ada cek data. Nah, cek datanya nanti digunakan pada saat kita klik cek data. Dia akan manggil activity atau mengintern data dari read data ya. Nah, ini untuk di main activity kita tambahkan buttonnya. Ini kita bikin cek data. btn cek data. Kemudian di sini kita tambahkan. Oh, belum saya inisiasi, lupa. Kemudian di sini kita buat pada saat diklik. Nah, ini kalau sampai klik dia mengintent ya. Akan mengintent atau memanggil kelas kelas read data. Ini kita buat intent. Kemudian kita inisiasi coba objeknya. Kita bikin objek intent. Kemudian new intent. Intentnya dari kelas ini, this. Kemudian intent yang kita tuju atau kita mau manggil kelas yang mana. Ini kan kita panggil read data dot class. Nah, seperti ini. Kemudian kita start intentnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan dulu tanpa menampilkan data ya.
Baik, di sini saya akan jalankan di handphone saya. Bentar. Oke, ini untuk tampilan di handphone ini ada aplikasi yang sebelumnya, ini saya uninstall dulu. Oke, di sini kita akan coba running. Oke, sebentar terputus. Nah, di sini ada proses instalasi. Nanti kita akan tunggu dulu sampai ini tampil. Oke, di handphone saya sudah tampil. Oke, ini ya, ini sudah berhasil terinstall di HP. Nah, ini kalau kita lihat ada sebuah button baru, cek data. Ini kalau kita klik, nah dia akan manggil, ini adalah read data. Nah, read data sini masih kosong karena kita belum untuk mengcode untuk Android Pen-nya untuk mengambil data. Nah, langkah berikutnya kita akan mengcode di read data supaya dia bisa narik data.
Nah, ini kalian buka di read datanya. Nah, di sini kan masih kosong nih. Nah, untuk buat di read data, teman-teman silakan lihat di modul ya. Di modul sudah ada codingnya yang saya sertakan. Berikutnya kita akan mengedit untuk di read data. Nah, untuk di read data silakan teman-teman buka modulnya. Kan saya copy aja biar cepet ya. Di sini kita akan membuat variabel. Ada tag. Ini nanti untuk untuk log ya. Jadi apa yang terjadi di kelas ini nanti akan di log supaya kita mudah kalau misalnya ada error. Kemudian list data, ini listnya kita ambil dari data mahasiswa. Ini kalau masih merah kita alt enter import class. Ini juga sama. Listnya juga import class. Oke, baru kita di sini activity read data, kemudian kita buat recycler view. Recycler view ini dari mana? Recycler view itu nanti dari sini. Nah, ini recycler view-nya. Nah, ini belum saya buat ya. Untuk ID-nya ini kita buat dulu. Di sini kita bikin RV data gitu saja. Bentar. Nah, dia sudah ada. Kita kembali ke read data. Nah, di read data kita panggil atau kita inisiasi objek dari recycler view-nya. Nah, ini recycler view ini diarahkan ke RV data yang kita buat tadi, kemudian dia dibikin fixed true supaya rapi ya. Nah, ini data mahasiswa disimpan dalam berupa array list. Ini data mahasiswa yang ini. Dia akan berupa list nih. Kemudian kita inisiasi untuk Android networking-nya. Kemudian di sini kita buat metode untuk tampil data. Ini kita klik saja create method. Nah, dalam tampilkan data, ini kita buat untuk pemanggilan dari JSON-nya. Nah, seperti ini ya, Android get. Dia metode request-nya pakai get, kemudian diarahkan ke IP-nya atau misalnya ya ke IP-nya, karena ini kita dari handphone ya, dari handphone mengakses ke server. Ini di import JSON array juga. Nah, ini seperti ini kalian enter aja. Nah, ini disesuaikan, ini listnya sesuaikan dengan nama list mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Ini saya jelaskan, kita manggil metode untuk read PHP. Nah, read PHP itu kan tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia yang kita ambil ini adalah array, ya, JSON array-nya. Nah, makanya di sini saya pakainya try JSON array data mahasiswa. Ini respon dari JSON-nya itu JSON array data namanya. Ini disamakan. Misalnya teman-teman bikin di sini data mahasiswa, itu kan diambil dari sini nih, ya, ini data nama array-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai data mahasiswa ya di sini nanti lihat di tampilannya atau data mahasiswa, di sini kalian harus juga ubah jadi data mahasiswa. Ini saya sesuaikan dengan JSON array yang saya buat ya. Nah, data. Kemudian baru di dalam array ini kita looping ya. Jadi kita looping ambil objek yang ada di dalam JSON array-nya. Nah, di sini data mahasiswa sebagai array, kemudian di looping sebanyak array dari datanya.
Nah, datanya di sini ini tergantung data dari database. Misalnya dia ada 100 ya nanti dia akan ngulang sampai 100. Atau misalnya dia ada 10 ya sampai 10. Nah, ini dia di looping. Kemudian dia ngambil objeknya. Nah, objeknya ini kita buat, ini tadi ya, ada data mahasiswa add. Ini kita tambahkan ke model. Ke model data mahasiswa yang di sini. Nah, ini. Nah, ini kemudian dia ngambilnya di apa? Di get integer. Nah, ini disamakan ya. Ini name di dalam sini, ini adalah name yang ada di value JSON ya. Parameter value JSON yang ini. Ini harus sama. Kalau berbeda nanti biasanya ada error ya. Ini ID mahasiswa, saya bikin ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan jurusan mahasiswa. Nah, kemudian data ini tadi dimasukkan ke dalam adapter nih. Adapternya ini ditampung di sini. Ya, jadi setiap ada data ini dia ditampung nih di list adapter. Adapter itu kayak semacam keranjang ya. Jadi keranjang untuk menyimpan atau menampung data yang sudah didapat sesuai dengan modelnya yang ada data mahasiswa. Nah, ini kalau dia sudah ada datanya, dia akan recycle set adapter. Data yang kita ambil tadi, yang dikumpulkan dari JSON-nya, ini kan ditaruh data mahasiswa, ini ditampilkan ke recycler view. Nah, makanya nanti akan tampil dia. Ini ada error kelebihan 1 ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bisa coba running. Nah, kalau runningnya berhasil, kita akan coba running. Kalau tadi kan awalnya pada saat kita lihat data itu hanya tampilan list kosong ya, atau nggak ada datanya lah seperti itu. Oke, sebentar saya konekkan dulu. Oke, di sini saya pakai wireless debugging. Jadi wireless debugging ini adalah kita mendebak tanpa menggunakan kabel. Kalau biasanya kan kita pakai kabel tuh, ini kita pakai yang USB debugging. Ini kalau kita pakai kabel. Kalau yang di versi saya lupa 8 atau 10 ke atas ya, itu bisa pakai wireless debugging. Ini caranya misalnya kayak gini, nanti kalian fire dulu. Nanti akan saya bikin lah khusus sendiri ini untuk pembahasan wireless debugging. Pasti nih cara saya mengkonekkannya, saya akan melihat IP yang ada di sini. Saya pakai ADB connect 192.168.1.4, kemudian portnya 40146. Saya enter, kebalik ADB. Nah, ini sudah connected. Kemudian di sini sudah ada Samsung. Oke, kita coba bentar ya, dan lebih kelihatan. Ini adalah tampilan di handphone saya. Kita akan coba running.
Di sini kita tunggu saja. Ini kita tunggu ya. Ini Gradle running, ini lagi running nih. Nah, untuk melakukan ini kalian harus dalam satu jaringan ya. Nah, nanti misalnya kalau mau diimplementasikan ke hosting, tinggal ganti aja ininya. Oh, sebentar, saya cek IP. Saya lupa ya. Saya cek dulu IP laptopnya apakah berubah atau tidak. Oh, masih tetap 1.3. Oke, launch activity, cek data. Nah, ini nggak tampil, kita cek dulu apakah. Oh iya, saya lupa ini diganti untuk network security-nya, karena IP-nya harus diizinkan 1.3. Baik, kita akan coba lagi di running ulang. Ini biasanya tergantung ya cepat atau enggaknya, tergantung memori. Ini karena saya ada banyak buka aplikasi yang lain, jadinya dia agak lambat. Biasanya kalau projectnya enggak tapi banyak kecil seperti ini, ini di proses instalasi. Nanti biasanya kalau kita running itu dia install kemudian otomatis launching activity. Bentar, saya tes dulu, kita tambahkan data baru, coba ya. Salah ini. Misalnya seperti ini. Kemudian jurusannya, dan saya simpan. Ini ada kayaknya ada yang untuk data saya belum ganti IP-nya kayaknya. Kita coba read datanya aja dulu.
saat ini IP-nya jadi error. Ulangi ulang. Ini kalian harus pastikan IP-nya benar ya. Akan coba lagi ya, dia berhasil atau tidak. Harusnya berhasil, harusnya ya. Ini langkah-langkah yang saya lakukan sudah sesuai di modul yang sudah saya susun. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini adalah data-data yang ada di server. Oke. Ini kalau saya klik, ini kan masing-masing ini ada apa namanya, ada card view-nya. Nah, ini kalau saya klik misalnya data yang ketiga, beli AA. Nah, ini dari kita setnya itu di adapter. Nah, di sini ya holder, CV, ini ada card view, ini card view ya. Kalau dia diklik, dia akan tampilkan TOAS. TOAS-nya adalah data yang dipilih. Kita ambil datanya dari mana? Data mahasiswa di modelnya. Itu di get nama mahasiswa. Nah, itu untuk modul yang ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman silakan coba ya untuk dipraktekkan. Kemudian jika ada error silakan didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat tutorialnya.